Wa man katabahu fi sahifatin, dan barang siapa yang menulisnya pada sebuah kertas. Wa nadhara ilaihi fi kulli yawmin wa huwa yatlu 'adadahu. Kemudian tulisan itu setiap hari ia lihat, ia baca dengan sambil melihat tulisan itu sebanyak hitungan hisab jumalnya, yaitu 1100. Yassarallahu alaihi umurad dunya, maka segala urusan dunia Allah mudahkan kepadanya. Artinya Imam Al-Buni dalam Samsul Ma'arif Kubra berkata, dan barang siapa yang menulis pada sebuah kertas, lalu setiap hari tulisan itu dibaca dengan sambil melihat pada tulisan tadi sebanyak 1100 kali, maka segala urusan dunia Allah mudahkan kepadanya. Artinya dunia berada dalam genggamannya, dunia akan tunduk kepadanya, dunia akan mengejarnya. Semua itu bisa terjadi tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan masalah hutang, bahkan istana Ratu Bilqis pun bisa dipindahkan, tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara lain fadilah serta rahasia yang terkandung di dalam bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian, dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah bacaan yang sangat mujarab sekali, yang bisa kita jadikan wasilah untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana bacaan ini bisa kita jadikan password untuk membuka pintu-pintu langit, untuk membuka pintu-pintu ijabah, dengan harapan agar segala hajat dan permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bacaan yang dimaksud itu adalah bacaan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Saya ulangi, Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang artinya wahai Zat yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Bacaan ini sangat istimewa sekali, sangat luar biasa sekali. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi serta para elit muhaditsin lainnya. Kata Nabi, alidhu biyadzal jalali wal ikram. Imam Nawawi menafsirkan alidhu artinya alzimu wa akthiru, yakni biasakanlah dan perbanyaklah membaca ya dzal jalali wal ikram. Dalam kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf bi Naf'il Abid, Syekh Ahmad Ad-Dairabi bercerita bahwa suatu ketika Ratu Bilqis ini ingin menyombongkan dirinya kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, di mana ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepadanya yang berisi ajakan untuk memeluk agama Islam, maka si Ratu Bilqis ini ingin menunjukkan kekuatan dan kekayaannya kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ia dan seluruh bala tentaranya berangkat menuju kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa harta kekayaan yang sangat luar biasa besarnya. Begitu mereka kira-kira sampai di sebuah perbatasan, datanglah jin menghadap kepada Nabi Sulaiman memberikan laporan bahwa Ratu Bilqis bersama seluruh tentaranya datang dengan membawa harta kekayaan yang sangat luar biasa besarnya. Mendengar laporan itu,
Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh bala tentaranya, bikin sayembara. Pada waktu itu beliau bersabda, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang sanggup mendatangkan singgasana Ratu Bilqis itu kemari sebelum mereka semua datang memeluk Islam di sini? Diadakan sayembara seperti itu. Di antara yang hadir itu ada seorang jin bernama Ifrit. Adalah jin yang sangat cerdas dan berilmu tinggi. Jin Ifrit itu berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya sanggup mendatangkan singgasana Ratu Bilqis itu kemari kepadamu sebelum engkau bangun dari tempat duduknya. Artinya, ketika Nabi Sulaiman ingin bangun dari tempat duduknya, sebelum beliau tegak berdiri, maka singgasana Ratu Bilqis sudah siap ada di hadapannya. Mendengar kesanggupan jin tadi, Nabi Sulaiman merasa takjub akan kehebatannya. Namun demikian, beliau masih berkata, apakah masih ada yang lebih singkat lagi? Nah, kebetulan di antara hadirin yang berkumpul pada waktu itu ada seorang aulia, seorang waliullah yang sangat dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, bernama Asif bin Barkhiyah. Ia berkata, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku siap mendatangkan singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Artinya sesingkat kedipan mata. Nah, ini tentunya lebih canggih lagi daripada jin Ifrit tadi. Kalau jin Ifrit tadi bisa memindahkan singgasana sebelum Nabi Sulaiman tegak berdiri, maka si Asif bin Barkhiyah ini bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu sesingkat kedipan mata. Di sini diterangkan, qala Mujahid wa Muqatil. Imam Mujahid dan Imam Muqatil berkata, inna du'a alladhi du'a bihi Asif bin Barkhiyah ya dzal jalali wal ikram. Bahwa doa yang dibaca Asif bin Barkhiyah pada waktu itu adalah bacaan ya dzal jalali wal ikram. Sebuah nama keagungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan wujudul izzi wal karamah, bisa mendatangkan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqamah di dalam mengamalkannya. Dalam kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra, Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni berkata, man aktsara min dzikrihi la yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Barang siapa yang banyak membaca ya dzal jalali wal ikram, maka segala apapun yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas izin serta kehendaknya. Wa man katabahu fi sahifatin, dan barang siapa yang menulisnya pada sebuah kertas, artinya menulis ya dzal jalali wal ikram pada sebuah kertas, wa nadhara ilaihi fi kulli yawmin wa huwa yatlu adadahu, kemudian tulisan itu setiap hari ia lihat, ia baca dengan sambil melihat tulisan itu sebanyak hitungan hisab jumalnya, yaitu 1100, yassarallahu alaihi umurad dunya, maka segala urusan dunia Allah mudahkan kepadanya. Artinya Imam Al-Buni dalam Samsul Ma'arif Kubra berkata bahwa orang-orang yang istiqamah banyak membaca ya dzal jalali wal ikram, maka segala apa yang diinginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menulis ya dzal jalali wal ikram pada sebuah kertas, lalu setiap hari tulisan itu dibaca dengan sambil melihat pada tulisan tadi sebanyak 1100 kali, maka segala urusan dunia Allah mudahkan kepadanya. Artinya dunia berada dalam genggamannya, dunia akan tunduk kepadanya, dunia akan mengejarnya. Semua itu bisa terjadi tentunya
atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan lain dikatakan oleh Al-Habib As-Sa'id Al-Idrus, beliau berkata, wa man dawama ala qiraatihi kulla yawmin 700 marratin fa inna Allah ta'ala yu'tihi ma talab. Barang siapa yang istiqamah mewiridkan ya dzal jalali wal ikram setiap hari sebanyak 700 kali, fa inna Allah ta'ala yu'tihi ma talab, maka segala apa yang diinginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam keterangan yang lain dikatakan, wa man dawama ala dzikri ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram kulla yawmin 333 marratan fa innad dunya tanqadu lahu bima fiha. Dikatakan barang siapa yang setiap hari istiqamah membaca ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram sebanyak 333 kali, maka dunia dengan segala yang ada di dalamnya akan tunduk kepadanya. Jangankan masalah hutang, bahkan istana Ratu Bilqis pun bisa dipindahkan, tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara lain fadilah serta rahasia yang terkandung di dalam bacaan ya dzal jalali wal ikram, di mana bacaan tersebut sangat mujarab sekali. Telah banyak orang-orang yang mentajribnya dan mereka rata-rata diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung adanya channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.